Topiknya drama CPO, minyak goreng, dan B40. Selamat malam sahabat petani, terutamanya adik-adik kaula muda. Malam ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi topiknya proses pembelajaran. Dulu sekitar tahun 1987, ketika saya ikut seleksi masuk Universitas Airlangga Surabaya dan kebetulan diterima, lalu malam harinya saya berangkat ke beberapa guru malam saya. Kali ini saya cerita tentang salah satu guru malam saya. Beliau seorang alumnus dari perguruan tinggi hebat di negara Timur Tengah. Ya, pendidikannya belasan tahun di negara Timur Tengah sana, sehingga beliau memiliki pondok pesantren dan lazim dipanggil oleh masyarakat sebagai kiai. Ketika saya pamit mau kuliah dan mohon doa restunya, beliau berpesan ke saya, "Nak, syukurilah bisa diterima di kampus yang dibanggakan oleh masyarakat. Untuk itu harus dipertanggungjawabkan, karena masuk lembaga yang disegani oleh masyarakat luas, sehingga sudah seharusnya memberikan kontribusi agar kampus tersebut makin dibanggakan oleh masyarakat luas dari waktu ke waktu. Pendidikan formal sangat-sangat penting. Kalau bisa, kuliahmu sampai setinggi mungkin, sehingga daya manfaat hidupmu kelak makin mudah jika punya bekal ilmu sebanyak mungkin, karena pendidikan formal setinggi mungkin. Namun demikian, sadari bahwa kampusmu tidak cukup di itu saja. Carilah kampus di tempat orang fakir miskin, yatim piatu yang menghadapi kesulitan, berikan kemudahan, yang gelap jadi terang, yang sakit jadi sehat. Begitu juga meneliti, terus membuat perubahan dalam dirimu untuk lebih baik lagi. Begitu juga di pengabdian masyarakat, supaya masyarakatmu ada perubahan karena kehadiranmu sebagai insan. Sehingga sadari bahwa manusia yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga bermanfaat. Salam hormat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Malam ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi topiknya peluang penelitian atau riset. Sudah berulang kali saya dapat pertanyaan dari berbagai kampus dan peneliti. Intinya para peneliti tersebut menanyakan peluang riset apa, Pak, yang sangat dibutuhkan oleh petani, sehingga riset kami bisa berdaya manfaat maksimal untuk kebaikan umat manusia dan alam semesta. Bahasanya peneliti sungguh begitu rendah hati dan nawaitunya luhur, dan penuh kesungguhan, manjada wajada terlihat sekali. Karena saya selaku petani sekaligus peneliti, tentu saya jawab sesuai pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya pribadi sebagai peneliti, hakikatnya riset harus berawal dari hati nurani, dengan niat baik, nawaitu. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, manjada wajada, agar hidupnya bermanfaat bagi orang lain dan alam semesta. Itu dengan cara bagaimana? Supaya hidup lebih sehat, bahagia, mudah, murah,
dan seterusnya. Contoh konkretnya bagaimana? Kalau sawit selama ini 140 pohon, bagaimana diriset supaya menjadi 240 pohon karena pelepahnya pendek. Mungkin disilang-silangkan dengan golongan palma yang lain sehingga produktivitasnya bisa 2 kali lipat. Rendemennya selama ini mungkin hanya 26%. Bagaimana supaya 37%? Karena rekayasa kromosom dan lain sebagainya. Sehingga hemat lahan dan masih banyak lagi. Di antaranya tidak kalah penting limbah. Kita punya limbah cair sawit itu di pabrik karena non kimia kurang lebih 200 juta kiloliter per tahun sumber pembangkit listrik gratis. Mari kita menjadi peneliti petani yang bijak cerdas untuk masa depan bangsa. Salam hormat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi sahabat petani, utamanya adik-adik, kaula muda, calon penikmat masa depan yang hebat karena membekali diri untuk menjadi industriawan inovatif. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, kembali berbagi topiknya. Drama CPO, minyak goreng, dan B40. Akhir-akhir ini kita tahu harga minyak goreng mahal dan langka. Justru terjadi di negara pemilik kebun sawit terluas di dunia. Kesannya ironis. Tapi sadarkah kita bahwa sekitar 25% dari total luas kebun sawit tersebut milik PMA, yaitu dari Malaysia dan Singapura dengan segala kemungkinan dan konsekuensinya. Kenapa itu terjadi? Karena Indonesia kekurangan jumlah pengusaha sebagai investor. Itu sebabnya. Maka jadilah pengusaha agar jadi investor. Kedua, ada permintaan pasar baru yang sangat besar, yaitu B40 berkat insan hebat dari kampus ITB, Prof. Subagio. Katalis merah putih mengubah CPO menjadi B40. Setidaknya tahun 2022 diperkirakan membutuhkan 12 juta ton CPO per tahun yang dulunya tiada. Ini pasti membutuhkan suplai jumlah besar. Nah, itu berkat pembangunan sumber daya manusia hebat di Indonesia. Selanjutnya perlu saya ingatkan adik-adikku bahwa hampir semua negara maju tiada satupun yang berdiri di atas sepanjang garis khatulistiwa. Negara maju cenderung ada di subtropis. Negara dengan segala kesulitannya, majunya sebuah negara bukan kekayaan sumber daya alamnya, tetapi karena hebatnya sumber daya manusia yang dibangun. Ini penting. Begitu juga Indonesia, sumber daya alamnya hebat, tapi tanpa dilandasi, dilindungi, dinikmati oleh sumber daya manusia yang hebat akan menjadi rebutan banyak negara. Untuk itu, bekali diri ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan entrepreneurship nuansa inovasi. Salam hormat, salam hebat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi, sahabat petani, utamanya adik-adik, kaula muda, calon petani sukses karena inovatif. Pagi ini saya, Wayan Supatno, kembali berbagi topiknya, proses riset atau penelitian dan hilirisasinya agar menjadi inovasi membumi. Sengaja kali ini saya berlatar belakangkan banyak tanda penghargaan yang saya terima dari banyak lembaga terhormat tinggi negara, baik itu dari kementerian,
banyak puslit, dan banyak kampus. Menandakan bahwa petani asalkan mau inovatif, ternyata ada hasilnya diakui dan dihargai oleh lembaga terhormat sekalipun. Peganglah prinsip ini, sesungguhnya sebaik-baiknya orang di antara manusia adalah orang yang mampu memberi manfaat nyata bagi orang lain di sekitarnya. Itu penting, semua agama mengajarkan itu. Saya dulu ketika pasca bangkrut 2008, nol aset, lalu bertani cabai, dinas saya di pabrik infus, ya, saya syukuri di sana di Litbang. Saya bertani cabai, ternyata pupuk sulit dan mahal. Di TV ada berita pupuk dijarah di Sidoarjo oleh petani. Itu ancaman, tetapi sekali lagi juga peluang. Lalu saya riset, bekali diri, belajar literasi di kampus IPB secara diam-diam. Terus melakukan itu. Dari botol kecil, drum, lalu menjadi besar, sekarang jadi industri. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani. Selamat pagi sahabat petani, utamanya para kaula muda. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani. Sebelum jalan pagi, kembali berbagi dulu. Topiknya melacak minyak goreng. Setelah saya membuat kajian, laporan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS ke Komisi 4 DPR RI, ternyata hasil pungutan ekspor oleh BPDPKS tahun 2021 sebanyak 72 triliun. Dan hasil pungutan selama 2015 hingga 2021 sebanyak 136 triliun. Di dalamnya kurang lebih 42% dari petani sawit, baik itu yang legal maupun ilegal, seluas 2,4 juta hektar yang dianggap sengketa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya tanpa kecuali semua petani kena pungutan ekspor, sehingga tembus 136 triliun selama ini BPDPKS memungutnya. Alokasi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pemakaian B30 tembus 110 triliun. Ironisnya, di saat ini, Januari Februari, kami selaku petani sawit mengalami panen raya 1,5 kali lipatnya dibandingkan 3-4 bulan yang lalu. Sayangnya, ekspornya turun drastis, yang biasanya 6 juta ton selama 2 bulan, ini hanya 4 juta ton selama 2 bulan. Serapan CPO ke B30 logikanya maksimum 2 juta ton per 2 bulan. Ya. Logikanya CPO tahun ini sudah tembus 9 juta ton. Artinya sisa untuk minyak goreng logikanya 9 juta dikurangi 2 juta, ya, dikurangi 4 juta, harusnya masih ada 3 juta ton, padahal kebutuhan minyak goreng hanya 2 juta ton maksimum selama 2 bulan. Tapi kenapa menghilang? Mari kita kaji seksama. Semoga bermanfaat. Salam tetap inovatif logis dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani.